kelompok 3 akan menampilkan drama yang berjudul Nyonya-Nyonya karya Wisran Hari yang akan diperankan oleh saya sendiri, Imratul sebagai Nyonya, Beni sebagai Tuan, Pipit sebagai istri Tuan, dan Rizky Sanjani sebagai keponakan A, Hani Latifah keponakan B, dan Ismiati keponakan C. Selamat menyaksikan. Akibatnya, orang-orang seperti saya ini yang sering jadi korbannya. Berdiri berjam-jam sejak senja, taksi tak ada yang lewat, malam pun tiba-tiba saja turun. Bagus Tuan, bagus. Tentu Tuan sudah menyusun alasan untuk dapat berdiri di teras rumahku ini. Apa kata orang nanti kalau melihat Tuan sedang ada di sini? Kalau disangka main drama ya tidak apa-apa, tapi kalau dikiranya kita saya yang sudah dari kamar kan susah. Ekor persoalannya Tuan, ekornya. Maaf Nyonya, kalau ada taksi, saya kasih berangkat kaki. Pegang rasa sedikit Nyonya, saya hanya sebentar saja. Justru yang sebentar itu yang berbahaya. Aduh Tuan ini, pergi Tuan, pergi. Nama baikku nanti bisa rusak. Nyonya di dalam rumah mendapatkan kehangatan, sedangkan saya di luar mendapatkan kedinginan. Apa salahnya jika Nyonya mengizinkan saya berdiri di teras rumahnya ini? Nyonya akan dituduh yang kejam bila Nyonya berani mengusir orang yang sedang kedinginan. Kejam atau tidak, yang penting aku harus menjaga nama baikku. Coba Tuan pikir, ibuku sedang ada di rumah sakit. Bila seorang istri sendirian di rumah, lalu didatangi seorang laki-laki, tentu Tuan tahu ekornya kan? Saya juga pernah sendirian di rumahnya, lalu datang wanita cantik, tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak mungkin, Tuan soalim. Tidak percaya? Tanya istri saya. Jika Tuan tetap berdiri di sini, saya akan berteriak sekeras-kerasnya, biar semua orang datang dan menuduh Tuan telah memperkosaku. Memperkosa? Kalau saya seperti lelaki lain, pasti Nyonya sudah saya perkosa. Tapi saya tidak, Nyonya. Saya ini pedagang. Saya harus memikirkan untung dan rugi sesuatu yang akan saya lakukan. Justru yang rugi malahan aku. Tuan rugikan aku dengan Tuan berdiri di teras rumahku ini. Tuan tahu harga tempat Tuan berdiri saat ini? Berapa? 300.000. 500.000 Tuan, tidak kurang 1 sen pun. Tuan bisa bayangkan uang sebanyak itu. Baik, 500.000. Apa itu uang? Apa Tuan kira aku mau menjual lamar terasku? Jadi Nyonya membatalkannya. Nyonya akan dituntut ke pengadilan. Ke pengadilan? Tidak pada bulunya. Ekornya Tuan, ekornya. Tidak pada ekornya. Tuan hanya membeli 4 buah merah saja kan? Suamiku pasti akan marah. Ibuku akan memaki-makiku. Terserah Nyonya, masuk penjara, nama baik hancur atau... Ya Tuhan, Tuan tidak akan mengatakannya pada siapapun. Jangan khawatir Nyonya. Jadi Tuan akan tetap berdiri di sini sampai hujan reda. Ya, kalau besok hujan lagi, saya akan tetap berdiri di sini. Dan Nyonya tidak berhak mengusir saya. Permisi dulu Nyonya. Tuan tidak akan ke pengadilan kan? Kenapa datang tergesa? Aku memerlukan sesuatu Nyonya. Semuanya telah disediakan pagi tadi sebelum meninggalkan rumah sakit. Apalagi yang diperlukan? Itu mengatakan si penjual tanah pusaka itu
belum melunasi pembayarannya. Tapi setelah aku tanya langsung pada pembelinya, uang itu belum harus dibayar pada Datuk. Bukti penerimaan uang juga ada padanya. Jadi, kedatanganmu ke sini untuk menanyakan tentang uang itu. Maaf saja, aku tidak tahu sama sekali. Kalau tidak, kemana larinya uang itu? Kawin lagi juga tidak. Mungkin uang itu disimpan di bank. Kamu boleh bongkar seluruh isi rumahku ini. Tidak akan kamu temui surat bank di sini. Jangankan surat bank, surat kabar aku tidak pernah suka. Ibu khawatir Penyakit yang cerita Datuk selama ini adalah kutukan nenek moyang. kutukan katamu. Penyakit suamiku itu bukan penyakit aneh, tapi kanker. Kanker lidah dapat menyerang apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Seperti iklan Coca-Cola. Lalu kenapa sampai sekarang Datuk belum boleh bicara? Semua yang mengidap penyakit kanker lidah saat ini tidak akan mampu bicara apa-apa. Meskipun tak suka lihat kemenakannya sendiri. Setan, kamu merasa berada di posisi yang kuat karena Datuk telah membangunkan rumah mewah ini. Pantas saja uang pusaka kami habis sama sekali. Rumah ini tidak dibuat oleh orang lain. Datukmu itu hanya mampu perbaiki kamar mandi saja. Diam kamu, Datuk itu seorang bangsawan. Apa kamu kira seorang bangsawan harus membayar kakak seorang gudik? Tutup mulutmu. Bagaimanapun juga aku ini istrinya yang tercinta dan terpercaya. Aku kemenakannya yang selalu setia menjaga tanah pusaka. Baik, lalu kamu apa? Serahkan uang pusaka kami. Kemenakan suamiku yang terhormat. Uang itu tidak ada di sini. Pasti ada, pasti. Sudah kutanyakan pada dukun-dukun, semua jawabannya sama. Dukun? Oh, tidak. Uang itu tidak ada di sini. Pasti ada, kalau tidak. Ekornya. Nama baikku nanti bisa rusak. Ekormu pun akan kutusuk. Ekornya, simpanlah. Kamu takut kan? Cepat serahkan uang itu. Jadi, kamu mau uang? Ini, aku tidak perlu uangmu, tapi uang penjualan tanah pusaka kami. Apapun namanya, ini uang, nilainya tetap sama. Tidak mau. Serahkan uang itu kembali. Ekormu nyonya, ekormu tidak baik bagi sana suamimu. Bagaimanapun ekornya, uangku harus segera kembali. Nanti namamu akan cacat, nama suamimu juga akan cacat, semua akan cacat. Cacat. Uang anakku. Kamu jangan sialan. Waduh. Tuan. Kenapa Tuan ada di sini? Akhirnya Apa Tuan kira setelah Tuan berhasil membeli 4 buah kamar teras, Tuan dapat berbuat seenaknya di sini? Lama saya berdiri gas di tempat milik saya, tapi lama-lama tidak tahan juga ya, panas. Lalu untuk apa Tuan duduk di situ? Untuk menghindari panas matahari ya. Pakai payung. Payungnya lagi dipakai anak-anak menari ya, tari payung. Alasan saja. Keluar kataku. Baiknya saya keluar, tapi bolehkah saya meminjam kursinya untuk duduk di teras? Apa? Meminjam kursi? Membawanya keluar. Harganya mahal Tuan. 300.000. Kursi macam gini paling mahal 200.000. Apa nyonya mau melepaskannya bila aku bayar 600.000? Tidak. Aku tidak akan menjualnya. Nanti suamiku akan kehilangan kursi. Ibuku jatuh pingsan karena tidak punya kursi lagi. Jadi nyonya membatalkannya. Nyonya akan saya tuntut ke pengadilan. Ke pengadilan? Aduh Tuan, ekornya Tuhan, ekornya. Aku tidak akan menjualnya. Tidak. Aku
rugi. Tapi tidak jadi soal. Anggap saja menanam modal. Halo sayang. Apa sayang? Nasi sudah dingin gara-gara menunggumu. Katanya makan kurang cepat. Nyatanya parkir di sini. Lalu kau bilang halo sayang. Bilang saja lo kucing dapur. Sudah beranak 7 juga masih bilang sayang. Di rumah orang lagi. Sabar sayang. Aku baru saja terlibat pertengkaran. Masa kursi macam begini dikatakan 600.000? Mestinya berapa? Kamu kan pedagang barang antik, bukan pedagang kursi bekas. Tapi kenapa pertengkaran sampai pada harga kursi? Pasti ada apa-apanya. Oh, tentu ada apa-apanya sayang. Kursi ini kan cukup antik. Tidak percaya? Tanya istri saya. Maaf, istriku kan kaum emas sayang. Kaum emas itu. Kursi yang masih diduduki pemiliknya sudah kau tawar, tentu saja menimbulkan pertengkaran. Kalau dia mau menjualnya, apa salahnya? Semua orang pasti akan mempertahankan kursi macam begini, apalagi empuk seperti ini. Berapa harganya? 600.000. Lalu kau bayar berapa? Aku bayar 700.000. Hah? Harga 600.000 kau jual 700.000? Ini kan gila. Siasat kataku, siasat dagang sayang. Terus terang, aku tidak mau anak-anak kita menggunakan kursi hanya untuk mendapatkan mobil, rumah, kapal, dan sebagainya itu. Kalau mereka masih anak-anak kan tidak apa-apa. Kalau kita biarkan, mereka akan berebutan kursi sampai tua. Teorimu baik sekali. Kamu tidak tahu kan apa yang terjadi siang tadi? Gara-gara mereka menginginkan kursi sampai anak tetangga dijadikannya kursi-kursian. Bahkan si bungsu kompor yang sedang menyala didudukinya. Itulah kursi yang dijadikan tempat duduk. Kau terlalu berlebihan. Sekarang begini saja, daripada anak kita menginginkan kursi ini akan aku bawa pulang. Kursi yang ini? Iya, sudah dibayarkan. Nah, kursinya akan dijual. Yang penting anak-anak kita bukan harga kursi ini. Kursi ini akan dijual Apa sayang. akan beca? Beca, bapak kursi saya. Kursi ini akan dijual. Yang penting anak-anak kita bukan harga kursi ini. Kursi ini akan dijual. Wah, ini ya rumahnya. Bagus ya, besar dan mewah lagi. Ya iyalah, rumah istri muda dengan bersuamikan tua, ya begini ini. Apalagi suaminya sedang sakit di rumah sakit. Tentu saja rumah mewah, pakaian bagus. Oh, pantas uang tanah usaha kita dihabiskan Dato untuk membangun rumah ini. Ternyata Ada tamu rupanya. Kapan datang? Sudah lama tidak pulang kampung. Kok menyedihkan sekali. Sudah 6 bulan dia tinggal di rumah sakit. Kalian datang ke sini untuk menjenguk datuk kalian atau ikut suami kalian yang seminar pedesaan di sini. Tidak Datuk, akan dipotong nyonya. Akan dipotong. Oh, jadi kalian sudah dari rumah sakit. Dokter mana yang bilang begitu? Salah dengar kali. Salah dengar. Setiap hari telinga kita dibersihkan tahu. Jadi kalian tidak salah dengar. Dokter mana yang bilang begitu? Dokter yang tinggi, dokter yang pendek, dokter yang gendut, dokter yang suka merokok, atau itu dokter yang suka nomor. Pokoknya tidak Datuk akan dipotong dan semua persoalan akan tertutup. Kenapa bicara kalian ketus sekali? Coba kalian bicara seperti dulu, waktu kalian dalam kesusahan, lunak gigi daripada lidah. Aku ini kan istri datuk kalian, ya kan? Istri katamu, Datuk kami membayar mintanya dengan mahal padamu. Semua hasil penjualan tanah pusaka telah habis dibayarkan kepada mintanya yang tak penting. Ini melanggar adat Yuna. Dan akhirnya kami kehilangan jejak untuk mencari uang itu. Uang itu harus didapatkan. Ya, sekarang juga. Dan sekarang di mana uang itu berada? kalau masih berada di bank harus segera dikembalikan. Kalau berada di sini, serahkan pada kami. Kalau uangnya sudah habis, kursi-kursi yang ada di rumahnya akan kami sita. Dan pengadilan akan... Ya ampun, apa kalian tega mengadukan istri datuk kalian ini ke pengadilan? Bukan kau Nyonya, tapi Datuk kami.
Bagaimana menuntut seorang yang tidak bisa bicara lagi? Kami punya bukti yang cukup. Nih, bukti tertulis pengakuan datu kami. Jadi dia mengaku. Apa ya diakuinya? Pokoknya uang tanah pusaka telah diserahkan kepada istrinya. Aku serupiah pun aku tidak menerima uang itu. Alasan, tapi rumah mewah ini beserta kursi-kursinya apa itu? Ibuku yang memberikannya. Kami rela menjadi penangis pesanan di setiap pada acara kematian. Lalu kami dibayar. Rumah ini tidak dibuat dengan orang lain. Jadi, kau menyangka kalau rumah ini dibeli dengan uang pusaka kaum kami? Jadi menurutmu uang itu ada di sini? Menurut keterangan ini, Nyonya, Coba lihat. bukan urusanmu. Aku tidak percaya. Tidak percaya? Ya sudah, lihat saja di pengadilan nanti. Ke pengadilan. Ya ampun, ekornya. Baiklah, baik. Ya. Aku mengaku semua pengakuan suamiku. Ya, uang itu ada di sini. Tunggu sebentar, biar aku ambil. Kalau bukan karena siasatku, belum tentu kita berhasil. Ini semua berkat keunggulanku. Aku kataku. Aku. Ini uangnya 700.000. Hanya segini. Ya, itu sudah ketambah dengan uangku sendiri. Tidak, soalnya penting jumlahnya. Langsung dibagikan. Hah? 200.000? Oh, istri pegawai rendah. Jadi pembelanjaanmu tentu rendah pula. Jadi perbedaan berdasarkan apa? Perbedaannya berdasar keperluan. Keperluanku 300.000. Dan keperluanku hanya 200.000. Oh, istri pegawai rendah. Jadi pembelanjaanku tentu rendah pula. Kalau mau dapat bagian yang sama, suamimu harus naik pangkat dulu 4 kali lipat. Dan itu tidak bakal terjadi di dunia kepegawaian. Tidak ada yang adil. Nah, itu dia. Uang marmerku. Siapa yang bicara aku bungkam? Uang marmerku. Mana bagianku? Bagian apa lagi? Kalau tidak dibagi rata, tak ada seorang pun yang akan selamat keluar dari rumah ini. Jadi kau gunakan pisau ini untuk mengancam. Aku punya yang lebih besar. Jangan pembunuhan. Jangan. Uang marmerku. Uang kursiku, ekornya. Diam kamu. Ekormu lebih besar tau. Kalau begini caranya. Jangan ekornya. Dengan uang ini, nama kita sebagai kemenangan akan pulih kembali. Kita bayar semua ongkos rumah sakitnya. Ya, bukan begitu. Tidak akan ada lagi yang membeli kita. Kita harus buktikan bahwa sampai sekarang kita kemenangannya masih setia dan hormat terhadapnya. Dengan uang ini kita juga tidak akan dicap sebagai orang yang tak tahu adat. Kamilah pewaris adat negeri ini. Tak lekang de panas, tak lapuk de hujan. Ekornya. Setidaknya ada minuman lah, makanan lah. Tuan benar-benar seorang penjajah. Saya bukan penjajahnya, saya ini pedagang. Kursi ini masih punya Nyonya bukan? Iya, lalu mau apa? Barang Nyonya memang enak diduduki. Tuan, apa aku harus menjual kursi yang Tuan duduki itu? Biar Tuan tidak lagi duduk di situ. Jadi Nyonya mau menjualnya. Berapa harganya? 100.000 Nyonya. 100.000? Sialan. Baiklah, mana uangnya? Ini Nyonya.
Maafnya, masa saya ketinggalan. Tadi Nyonya bilang apa? Gosok gigi lebih pagi. Besok Tuan, besok. Nyonya, permisi Nyonya. Pagi-pagi ikut terus mandi tanpa menggosok gigi.
silakan kelompok berikutnya mempersiapkan diri. Ini loh. Dari yang lalu ini hanya ini. Yang mana? Yang dikehendaki yang mana? Yang mau diambil yang mana? Ya, silakan langsung. Send. Desain. Tapi tolong ini di-scan dulu ya. Saudara, saya berikan evaluasi saya. Silakan Anda duduk. Ini di-scan. Quick scan aja. Ya, yang baik berarti itu, yang baik dari yang sudah. Dari tahun ini. Ya. Sudah masuk tadi? Belum. Tidak cukup. Ruangannya kurang ini. Ya, perlu flash disk yang lebih. Sudah. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan minggu lalu kepada kelompok Bila Malam Bertambah Malam dan kelompok Pinangan ya. Komentar saya sama, yaitu saya tidak melihat kelemahan Anda ya, jadi sangat bagus tampilan Anda ya, jadi Anda ini dalam pandangan saya adalah pemula ya, jadi baru kali ini bermain drama, namun kalian sudah seperti pemain drama sungguhan gitu. Jadi itu yang membuat saya sangat gembira. Saya ingat komentar saya seperti itu dulu ya. Nah, jadi kembali itu saya ulang. Bahkan saya ini juga mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan salah ya. Saya curiga aja. Ada yang memang melatih Anda di sini ya. Tapi ya baiklah. Tapi baiklah, saya tidak berpikir ke sana ya. Jadi memang saya hanya melihat apa yang ada ya. Saya hanya melihat apa yang ada. Ini memang bagus ya, bagus. Jadi aspek teknisnya telah mampu Anda sampaikan dengan baik. Pesan dalam teks juga mampu Anda sampaikan dengan baik. Dan satu petunjuk untuk itu Anda lihat sendiri tadi, yaitu apa? Anda telah membawa audiens sedemikian rupa masuk dalam cerita, sehingga mereka sempat secara spontan tertawa, karena memang melihat sesuatu yang membuat mereka harus tertawa. Mereka seperti larut dalam apa yang Anda sampaikan kan. Itu satu petunjuk bahwa tampilan Anda ini berhasil, begitu. Ya, jadi saya sampaikan selamat untuk Anda dan nilai Anda mutlak ya, A. Ya. Saya berharap ya semua kelompok dari kelas ini A ya, karena sejak awal sudah A. Ya, jangan sampai ada yang tidak A. Nanti akan saya jadikan kelas percontohan ini ya. Ya, semua A. Bagus. Terima kasih. Iya. Baik.